Halo, assalamualaikum teman-teman di Zilovers kalian. Apa kabar kalian nih? Aku harap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Dan untuk di video kali ini aku mau ngelanjutin alur cerita di Rilis Ertugrul episode 16 part 1. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, dan juga share ya. Oke deh, mari kita saksikan videonya. Di awal episode, di halaman kastil pasukan Templar diperlihatkan Patricio dan Titus sedang mempersiapkan Turgut untuk menjalankan tugasnya sebagai Yahuda. Titus pun bertanya pada Turgut, "Apa kau sudah siap, saudaraku Yahuda?" Turgut pun menjawabnya, "Aku siap." Lalu Turgut bersama dengan Titus dan pasukan Templar lainnya pergi meninggalkan kastil pasukan Templar itu. Dan di sisi lain, Doan, Bamsi, dan Afsin Bey sedang menunggu kedatangan seseorang di bawah pohon. Afsin Bey berkata, "Ini jalan satu-satunya, waspadalah, Titus bisa membawa Turgut kapan saja." Lalu Ertugrul datang bergabung bersama mereka lalu bertanya, "Apa kalian siap?" Dan ternyata Kardinal Thomas yang telah menjadi sandera mereka sebagai alat tukar untuk mendapatkan Turgut. Kardinal Thomas pun berkata, "Aku selalu siap, kalian tidak dapat melarikan diri dari takdir Tuhan." Tak menanggapi perkataan Kardinal Thomas, Ertugrul berkata pada kesatrianya, "Pergilah, jika ada yang tidak beres kalian tahu apa yang harus dilakukan." Lalu Afsin Bey mengingatkan Ertugrul, "Kau tidak bisa mempercayai orang ini, mereka pasti akan berlaku curang, Ertugrul Bey." Ertugrul menanggapinya, "Kita lihat saja." Afsin Bey pun bergabung bersama Doan dan Bamsi. Doan dari kejauhan berkata pada Ertugrul, "Bey, berhati-hatilah." Ertugrul pun tersenyum dan menjawabnya, "Kau juga Doan, kalian juga." Lalu mereka pergi meninggalkan Ertugrul. Bamsi, Doan, dan Afsin Bey berhenti di suatu lahan dan meninggalkan kuda mereka. Lalu mereka pergi ke suatu tempat di mana dari sana bisa mengawasi Ertugrul dari kejauhan. Ketika Ertugrul sedang menunggu kedatangan Titus, Kardinal Thomas berkata pada Ertugrul, "Haruskah aku mengatakan sesuatu padamu, Ertugrul?" Ertugrul tidak menanggapi pertanyaan Kardinal Thomas itu, tapi Kardinal Thomas tetap melanjutkan, "Pangeran Numan, siapa yang membunuhnya?" Ertugrul yang mendengar pertanyaan itu langsung menoleh ke arahnya. Kardinal melanjutkan lagi, "Bisakah itu menjadikan Afsin Bey sebagai pembunuh bayaran pemerintah?" Ertugrul tampak terkejut setelah mendengar ucapan kardinal itu. Dan di sisi Turgut dan Titus, Titus menghentikan kudanya lalu ia berkata pada pasukannya, "Dari sini kami akan pergi sendiri." Lalu ia menutup kepala Turgut dan mengikat tangannya sehingga Turgut terlihat seperti seorang tawanan. Doan, Bamsi, dan Afsin Bey yang memantau mereka dari kejauhan. Setelah mereka melihat kedatangan Titus dan Turgut, Doan membuat sebuah siulan seperti burung sebagai tanda untuk Ertugrul bahwa yang mereka tunggu telah datang. Ertugrul dari kejauhan pun menyadarinya. Afsin Bey terlihat sangat cemas. Ia pun berkata, "Aku harap ini bukan sebuah perangkap, insya Allah." Titus pun sampai tepat di hadapan Ertugrul dan berkata, "Kita bertemu lagi, Tur." Lalu cerita kembali ke 3 hari sebelumnya. Setelah penarikan prajurit oleh Sultan Al-Aziz, di perkemahan suku Kai terlihat tenang dan juga damai. Semua rakyat melakukan aktivitas mereka seperti biasanya. Ertugrul pun sedang membantu Deli Demir di tempat pandai besinya. Lalu Ertugrul berkata pada Deli Demir, "Waktunya telah tiba, Deli Demir. Waktu telah tiba untuk melawan penjahat tidak bermoral." Deli Demir menanggapinya, "Kita datang ke wilayah ini dengan harapan bisa hidup bahagia, Bey, tapi setiap hari menjadi perjuangan." Ertugrul menanggapinya, "Aku akan membuat hidup mereka 1000 kali lebih menderita. Aku akan membawa pulang Turgut." Mendengar ucapan Ertugrul itu, terlihat kebahagiaan terpancar dari wajah Deli Demir. Ia pun berkata, "Jika kau bisa membawa pulang Turgut, Aikis akan menemukan hidupnya lagi." Ertugrul pun tersenyum menanggapinya, "Aku telah berjanji pada Aikis bahwa mereka akan menikah di sini." Deli Demir menjawabnya, "Insya Allah, Bey, insya Allah." Lalu di sisi lain perkemahan, Gundoldu sedang berkumpul dengan para pengembala. Para pengembala itu sedang mengatakan keluh kesahnya pada Gundoldu. Salah satu pengembala itu berkata pada Gundoldu, "Karatoigar telah datang dan dikalahkan. Al-Aziz datang dan dihancurkan. Ketika Mongol mengejarku, ternakku lebih banyak dan lebih sehat." Lalu yang lainnya juga berkata, "Sekarang kita hanya punya 40 hewan yang kurus. Mengapa?" Lalu Gundoldu menanggapi mereka,
Aku akan menjual hewan-hewan itu, jangan khawatir. Lalu pengembala itu menjawabnya, apa yang kau harapkan dari hewan-hewan ini? Kami tidak dapat untung dari daging maupun bulunya. Gundoldu menjawabnya, pertama, beri makan ternak kalian dengan baik di perkemahan. Lakukanlah, insya Allah semua akan membaik. Jangan khawatir, aku akan menjual ternak kalian dengan harga yang pantas. Lalu salah satu seorang pengembala lainnya menanggapinya lagi. Kau berbeda, Bey. Kau tahu apa yang masyarakat dan para pengembala inginkan. Kau tidak memikirkan perang, tapi tentang persatuan. Jika ada yang bisa melakukannya, kau adalah orangnya. Tapi jika kita tidak bisa menjual ternak ini, akan sangat menyedihkan. Gundoldu tanpa berbesar kepala atas apa yang dikatakan para pengembala itu, ia berkata, sekarang pergi dan beri makan ternak kalian. Aku bertanggung jawab menjualnya. Selamat tinggal. Para pengembala itu pun meninggalkan tempat itu. Dan di sisi Ertugrul, ia datang menjumpai Selcan di tendanya. Ternyata di tenda itu tidak hanya ada Selcan, tapi juga ada Gokce di sana. Ertugrul berkata pada Selcan, semoga kau dalam keadaan sehat, Engge. Keponakanku telah meninggal dunia, sekarang dia ada di dalam rahmat Allah. Aku turut berduka atas anakmu, semoga Allah memberikan kalian anak yang lain. Selcan bukannya mengucapkan amin pada doa-doa Ertugrul, dengan sarkas ia malah berkata, semoga Allah juga memberikan kedamaian ke perkemahan. Ertugrul Bey, Halime hanya datang ke perkemahan kita dengan masalah. Aikis kehilangan Turgut, ia menjadi gila dan menyebabkan keguguran. Kakakmu dan aku yang mendapat masalah, jangan ada lagi yang menderita karena dia. Tidak terima dengan apa yang diucapkan Selcan, Ertugrul berkata, kehilangan bayi memang menyakitkan dan membuatmu sangat sedih. Tapi perkemahan ini punya aturan. Di perkemahan ini, pria bersikap seperti pria dan wanita bersikap seperti wanita. Jika wanita bersikap seperti pria, negara akan hancur, dan aku tidak akan membiarkan wanita melakukannya. Lalu Ertugrul pun pergi meninggalkan tenda itu. Ertugrul bertemu dengan Gundoldu saat ia keluar dari tenda itu. Ertugrul berkata pada kakaknya, aku datang untuk berbelasungkawa atas keponakanku. Gundoldu pun mengangguk lalu ia berkata pada Ertugrul, Ertugrul, berhentilah mencintai Halimah Sultanah. Tidak ada kedamaian lagi di perkemahan. Ertugrul tanpa menanggapi ucapan kakaknya itu, ia pun pergi meninggalkannya. Dan di tenda Aikis, Halime sedang mengunjungi Aikis di sana. Namun tatapan Aikis sangat tidak ramah pada Halime. Halime pun berkata, aku sudah mendengar apa yang terjadi. Aku ingin bicara padamu. Selcan adalah wanita yang berbahaya. Kau tidak bisa menduga apa yang dilakukannya. Aikis pun menanggapinya. Kau benar Halime, orang-orang tahu kalau dia berbahaya. Tapi kau juga membahayakan orang-orang yang kau tidak tahu. Tidakkah kau berkata pada dirimu sendiri bahwa semua masalah yang dihadapi perkemahan ini karena dirimu? Halime tampak sedih mendengar ucapan Aikis itu. Ia pun berkata, kau benar Aikis. Kami tidak bisa menyelesaikan masalah kami sendiri, dan kami juga menyebabkan masalah untuk kalian. Dan kami tidak menginginkannya. Lalu terdengar suara Ertugrul dari luar meminta izin untuk masuk. Aikis pun mempersilakannya. Setelah Ertugrul masuk ke dalam tenda, ia berkata, besok pagi kami akan berangkat untuk membawa pulang Turgut, dan kami tidak akan pulang tanpa dia. Mendengar itu, terlihat pancaran kebahagiaan dari Aikis dan juga Halime. Ertugrul berkata lagi, jika kami gagal, maafkan kami Aikis. Aikis pun menanggapinya, aku memaafkanmu, Bey. Ertugrul pun pamit meninggalkan Halime dan Aikis. Setelah kepergian Ertugrul, Halime yang juga merasakan kebahagiaan Aikis, ia menggenggam tangan Aikis. Aikis yang merasa bersalah atas sikapnya pada Halime sebelumnya, ia berkata, kau tahu aku telah membencimu. Aku pikir Ertugrul Bey telah melupakan Turgutku karenamu. Halime dengan lembut menanggapinya, tidak mungkin Aikis, komandan tidak akan melupakan kesatrianya. Bahkan jika harus berkorban nyawa, mereka akan membawa Turgut pulang. Aikis berkata sambil tersenyum, menginaplah di sini malam ini. Halime pun merasa bahagia, ia sambil tersenyum mengiyakan permintaan Aikis itu. Lalu di istana Aleppo, Atabe Sahabetin akhirnya kembali ke istana. Ia pun segera datang untuk menemui Al-Aziz. Dengan muka yang tampak sedih dan penuh penyesalan, Al-Aziz menyambut pamannya itu dan memeluknya. Sahabetin pun menyambut pelukan keponakannya itu dengan hangat. Setelah melepaskan pelukannya, Al-Aziz berkata, akankah kau memaafkanku? Sahabetin dengan sangat tenang dan tanpa dendam pada keponakannya itu, ia berkata, itu masa lalu, alhamdulillah sudah berlalu. Jangan sedih karena memikirkan yang telah berlalu.
Syekh Ibnu Arabi bercerita bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani telah memberikan jubahnya dan berkata, "Berjanjilah untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, dan amal soleh yang kau lakukan, istiqomalah di dalamnya sampai ajal menjemput." Akhirnya Al-Aziz tersenyum setelah mendengar perkataan pamannya itu. Lalu ia mengucapkan selamat datang kembali pada pamannya itu. Dan di perkemahan suku Kai, Halime dan Aikis sedang membuat anak panah di dalam tenda Aikis. Lalu pengawal Haimehana datang ke tenda itu. Ia pun berkata pada Halime, "Sulaimansyah mengundangmu ke tendanya untuk makan malam." Halime yang merasa tidak enak dengan undangan itu, ia berkata, "Apa pantas aku datang?" Pengawal itu menanggapinya, "Sulaimansyah yang menginginkannya. Beliau bilang bahwa besok Ertugrul akan pergi menyelamatkan Turgut dan tidak tahu bisa pulang atau tidak. Semua yang dia cintai harus berkumpul. Beliau juga mengundang Deli Demir dan Aikis." Lalu Aikis yang menjawabnya, "Baiklah, kami akan datang sebentar lagi." Lalu pengawal itu pergi meninggalkan Halime dan Aikis. Dan di tenda Kurdolu sedang berkumpul dengan para bey untuk menghasut para bey dan menjalankan rencananya untuk menggulingkan Sulaimansyah dari kepemimpinannya. Kurdolu pun berkata, "Para pemberani suku Kai, aku merasa terhormat, terima kasih sudah datang." Para bey pun memberikan hormatnya, lalu Kurdolu melanjutkan, "Kita sudah berkelana untuk mencari rumah baru. Kita harus mencari rumah yang mendatangkan kedamaian untuk anak-anak kita. Harapan tinggal di Aleppo, tapi bahkan Aleppo menjadi seperti neraka karena Ertugrul." Lalu salah satu bey menanggapinya, "Kami tidak tahan lagi Kurdolu, kita semua jatuh dalam pertempuran yang sia-sia." Kurdolu pun berkata, "Aku juga berpikir begitu. Jika ini berlanjut, aku takut anak-anak kita tidak pernah merasakan kedamaian." Lalu bey yang lainnya bertanya, "Bagaimana solusinya?" Kurdolu menjawabnya, "Solusinya adalah melawan Sulaimansyah dan mengatakan bahwa yang memimpin harus Gundoldu." Para bey pun terlihat setuju dengan rencana Kurdolu itu. Kembali ke Aleppo, terlihat Atabey Sahabetin sedang melakukan sholat di sebuah langgar. Setelah selesai sholat, ia pun memanjatkan doa kepada Allah. Ketika itu, ia merasakan seseorang datang dan menghampirinya dari belakang. Ketika ia berbalik, ternyata ia adalah Titus. Titus pun segera menyerang Atabey dengan belatinya, sedangkan Atabey berusaha melawannya tanpa menggunakan senjata. Titus pun berhasil menyayat di berbagai tubuh Atabey dengan belatinya. Ketika Atabey sudah mulai terkulai lemah, tak berdaya, Titus berkata, "Tubuhmu akan menjadi duka bagi Aleppo, dan kepalamu akan menjadi duka untuk suku Kai, Sahabetin. Akan kutunjukkan kau pasti kalah." Mendengar itu, Atabey berusaha bangun kembali dan menyerang Titus, tapi tubuhnya tidak sanggup dan ia pun terjatuh di hadapan Titus. Titus pun menahan tubuh Atabey dan memotong kepala Atabey. Setelah mengetahui kejadian itu, Sultan Al-Aziz datang ke langgar itu. Ia menangis tak percaya dengan apa yang terjadi pada pamannya. Al-Aziz memanggil-manggil pamannya, berusaha membangunkannya, dan berharap pamannya itu akan bangun. Ia pun mendekati tubuh pamannya. Ketika ia hendak membuka penutupnya, seorang prajurit melarangnya dan berkata, "Aku mohon jangan tuan." Al-Aziz berkata, "Aku ingin melihat wajahnya." Prajurit itu sambil menangis berkata, "Mereka memenggal kepalanya, kami tidak menemukannya." Al-Aziz pun terkulai lemah setelah mendengar kabar itu. Lalu ia menangis terisak-isak meratapi kepergian pamannya itu, sambil berusaha membangunkannya. Apa yang akan dilakukan Al-Aziz untuk membalas kekejian yang dilakukan pada pamannya itu? Dan bagaimana reaksi Ertugrul ketika mengetahui kepergian Atabey? Mari kita saksikan di video selanjutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum.